Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Okta Chandra. Saya dari kelas IFB 1J. Hari ini saya akan presentasikan tentang penerapan Artificial Intelligence pada bidang industri, bisnis, dan pendidikan. Di presentasi saya kali ini merupakan bagian dari tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Yustian Servanda selaku pengampu mata kuliah Teknologi Informasi. Oke, yang pertama itu bab 1, latar belakang. Artificial Intelligence atau AI merupakan salah satu teknologi yang sedang populer saat ini. Berbagai bidang sudah memanfaatkan teknologi tersebut, mulai dari industri, bisnis, kesehatan, pendidikan, keuangan, dan lain-lain. Tidak hanya itu, Artificial Intelligence juga sudah banyak diterapkan di kehidupan sehari-hari. Artificial Intelligence banyak membantu dalam berkomunikasi dan menemukan lokasi. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Penerapan AI pada bidang industri telah banyak digunakan untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam pembuatan produk agar dihasilkan produk sesuai dengan waktu yang direncanakan dan jumlah produksi yang tinggi, dengan adanya tanpa pengawasan. Teknologi AI dapat beroperasi 24 jam dan mampu mendeteksi mandiri terhadap apa yang dia lakukan. Hingga saat ini, penggunaan AI memiliki peran yang sangat besar dalam penerapannya di bidang industri. Lalu, pemanfaatan kecerdasan buatan untuk dunia bisnis semakin menguntungkan dikarenakan dengan penggunaan kecerdasan buatan, berbagai bidang aspek mengalami peningkatan. Contoh, kecerdasan buatan yang digunakan pada lingkungan bisnis kian bermacam dan beragam, mulai dari object recognition sampai ancaman serangan cyber. Lalu untuk penerapan AI dalam dunia pendidikan juga banyak sekali digunakan. Tujuannya untuk memupuk kemandirian peserta didik yang akan meningkatkan pengalaman belajarnya. Pembuatan media ataupun bahan ajar dengan adanya AI, maka akan menjadi semakin mudah. Guru tidak perlu paham teknologi secara mendetail. Oke, masuk ke bab 2, itu pembahasan review jurnal penelitian. Nah, sebelumnya itu saya udah mencari 3 jurnal penelitian, sumbernya itu dari Google Scholar. Jadi di sini saya akan langsung bahas jurnal penelitian yang pertama, itu judulnya Artificial Intelligence dengan Pembentukan Nilai dan Karakter di Bidang Pendidikan. Jurnal ini penerapan AI dalam bidang pendidikan. Untuk penulisnya, yang pertama itu Ferani Mulyaningsih, terus yang kedua itu Khairul Anwar, yang ketiga ada Fitri Amalia Sintasiwi, dan yang terakhir itu Anggi Jazilaturahma. Penerbitnya itu dari Ijtimaya Journal of Social Science Teaching, tahun terbitan 2020. Untuk latar belakang dari jurnal ini sendiri, itu dalam bidang pendidikan sering kerap terjadi sebuah permasalahan pola pembelajaran yang mencakup metode dan strategi pembelajaran yang kurang komprehensif. Baik siswa maupun mahasiswa seringkali salah tafsir dalam memahami materi yang diberikan. Bukan merupakan sebuah kesalahan yang mutlak bagi pendidiknya maupun anak didiknya. Namun, perlu adanya sebuah sistem inovasi yang dapat meningkatkan kualitas, pola pikir, dan kompetensi sehingga dapat meminimalisir kejadian tersebut. Dengan demikian, perihal tersebut akan membawa dampak pada tingkat atau presentasi keberhasilan dalam tujuan pendidikan, sehingga akan lebih berkualitas mutunya apabila terdapat sebuah sistem yang mensupportnya seperti Artificial Intelligence. Lalu untuk rumusan masalah penelitian, itu bagaimana menciptakan metode pembelajaran yang komprehensif bagi siswa maupun mahasiswa. Lalu untuk tujuan penelitiannya, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dan penanaman nilai beserta karakter selama beradaptasi dengan sistem Artificial Intelligence.
Metode penelitiannya menggunakan metode eksperimental, di mana dalam pengupayaan gerakan artificial intelligence perlu melakukan eksperimen untuk bidang pendidikan. Metode ini disesuaikan dengan minat siswa, kemampuan siswa, dan pengalaman belajar siswa terlebih dalam pengoperasian teknologi berbasis e-learning, serta terhadap respon siswa ke depannya yang berkaitan dengan nilai karakter. Hal ini dilakukan untuk mempertajam algoritma ketika siswa mengakses fitur atau informasi pendidikan. Nah, untuk hasil dari pembahasan penelitian di jurnal ini, pembelajaran dalam sistem AI ini merupakan pembelajaran yang dipersonalisasi sehingga meningkatkan pengalaman belajar siswa. Pembelajaran AI dalam sistem individual ini menunjukkan bahwa hal ini dapat meningkatkan fokus siswa. Pasalnya, AI memiliki kemampuan untuk mengajar siswa secara individu dan mengenali area yang dibutuhkan untuk menemukan cara pengajaran yang tepat pada siswa melalui kecerdasan buatan tersebut. Untuk manfaat dari program AI ini sendiri, yaitu menilai kedua pilihan ganda dan pertanyaan dengan jawaban singkat. Kedepannya, AI juga bisa menilai pertanyaan esai. Oleh sebab itu, para guru tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mengerjakan tugas menilai setiap jamnya. Siswa juga mendapat hasil nilai langsung melalui AI. Mereka tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan nilai mereka. Lalu untuk kesimpulan dan saran dari jurnal penelitian ini, AI juga bisa diterapkan pada bidang pendidikan yang berdampak pada nilai dan karakter anak didik, yakni baik siswa maupun mahasiswa, untuk meningkatkan ketajaman pola pikir dan pandangan baru lainnya. AI memudahkan siswa dan mahasiswa dalam menunjang studinya secara visibilitas dan komprehensif. Namun, secanggih-canggihnya artificial intelligence pun juga belum tentu menjadikan kebiasaan baik dalam beretika, dalam berteknologi. Sehingga tetap perlu adanya pendidikan dan pengajaran secara langsung dalam membimbing dan mengarahkan anak didiknya. Lalu untuk jurnal penelitian yang kedua, itu judulnya Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Aktivitas Perbankan di Indonesia. Nah, untuk jurnal yang satu ini itu penerapan Artificial Intelligence di bidang bisnis. Penulisnya itu Rahmi Ayunda dan Rusdianto. Penerbitnya Jurnal Komunikasi Hukum, tahun terbitan 2021. Oke. Latar belakangnya itu, sebelum adanya revolusi industri, segala usaha perbankan dilakukan secara tatap muka. Hal tersebut telah membuat efisiensi waktu, keamanan, dan efektivitas kerja menjadi lambat. Sebelum terjadinya revolusi industri, setiap orang yang ingin melakukan transaksi, menabung, dan kegiatan bank lainnya harus ke tempat di mana akun atas suatu bank dibuka. Setelah terjadinya revolusi industri yang mendapatkan AI, berbagai bidang usaha mendapatkan efisiensi dalam melakukan suatu kegiatan, terutama pada perbankan. Setelah adanya revolusi industri, pada perbankan mengalami perkembangan pesat. Nasabah ataupun calon nasabah yang ingin melakukan transaksi ataupun menabung dan kegiatan bank lainnya akan menjadi lebih mudah dan efisien. Rumusan masalah dari penelitian ini, itu yang pertama, bagaimana manfaat kecerdasan buatan dalam aktivitas perbankan di Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana dampak negatif kecerdasan buatan terhadap aktivitas perbankan di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pengaturan kecerdasan buatan dalam menunjang aktivitas perbankan di Indonesia. Tujuan dari jurnal penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan mengenai manfaat yang didapatkan dari penerapan AI dalam aktivitas perbankan, dampak negatif dan cara menghindari dampak negatif melalui pembentukan regulasi baru terkait penerapan artificial intelligence dalam aktivitas perbankan di Indonesia. Untuk metode penelitiannya sendiri, ini menggunakan metode penelitian normatif. Surjono Sukanto dan Sri Mamuji berpendapat bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisa bahan hukum primer dan sekunder. Untuk hasil dan pembahasan
dari jurnal ini, yang pertama itu manfaat AI atau kecerdasan buatan dalam aktivitas perbankan di Indonesia. Melalui penerapan AI dapat membantu pekerja ataupun nasabah di bank mendapatkan efisiensi dalam pengerjaan suatu hal, dalam hal penyimpanan data yang tidak ada batasannya, memiliki ketetapan dan keakuratan dalam mengerjakan suatu hal, bisa digunakan kapan saja dan dalam jangka waktu yang lebih panjang, lebih murah, bisa dikerjakan dengan cepat dan tepat, dan lainnya. Lalu yang kedua itu dampak negatif kecerdasan buatan terhadap aktivitas perbankan. Perkembangan revolusi industri terutama pada bidang AI, pada bidang usaha perbankan tentunya terdapat dampak negatif dalam aktivitas perbankan. AI tentunya belum memunculkan sistem yang sempurna karena masih bisa diretas oleh orang-orang yang pintar meretas data. Pada bank yang ada di Indonesia seringkali terjadi data-data nasabah ataupun calon nasabah yang bocor karena dengan adanya orang yang meretas data tersebut. Untuk kesimpulan dan saran dari jurnal ini, penerapan AI dalam aktivitas perbankan membuat segala aktivitas perbankan menjadi lebih mudah dan efisien, dan hemat waktu. Terus, penerapan AI dalam aktivitas perbankan juga memberikan dampak negatif karena regulasi terkait penyalahgunaan AI dalam aktivitas perbankan belum diatur, sehingga masih menggunakan penafsiran melalui regulasi yang telah ada, seperti Undang-Undang Perbankan serta Undang-Undang ITE. Lalu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, didapatkan beberapa saran terkait dengan penerapan AI dalam aktivitas perbankan. Yaitu, yang pertama dalam penerapan AI harus disertai dengan pembentukan regulasi untuk menghindari segala tindakan ataupun dampak negatif yang timbul akibat dari penerapan AI dalam sistem perbankan ini. Dikarenakan melalui penerapan regulasi baru yang memberikan perlindungan hukum bagi penerapan AI dapat meminimalisir terjadinya tindakan kejahatan cyber sebagaimana yang telah diuraikan. Lalu untuk jurnal yang terakhir itu judulnya Implementasi Artificial Intelligence dalam Proses Industri Manufaktur Otomotif. Untuk jurnal ini adalah jurnal penerapan Artificial Intelligence pada bidang industri. Penulisnya itu Roy Mubarak, penerbitnya itu dari Jurnal Ilmu Komputer, tahun terbitan 2020. Untuk latar belakang dari jurnal ini, optimalisasi menjadi hal terpenting dalam suatu industri manufaktur otomotif. Beberapa problem yang sering terjadi di dalamnya diantaranya adalah desain, produksi, kualitas, kecepatan proses, dan efisiensi bahan baku. Optimalisasi berhubungan dengan sebuah persoalan yang dapat mempunyai nilai maksimum atau minimum dari sebuah fungsi dengan beberapa variabel yang biasanya diikuti oleh pembatas kesamaan dan ketidaksamaan. Tujuannya adalah memberikan penyelesaian yang efektif pada persoalan industri manufaktur dengan melakukan proses utilisasi sumber yang efisien. Dewasa ini, teknik kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah dipertimbangkan dan mendapatkan perhatian yang berpotensi sebagai teknik optimasi yang baik. Implementasi AI dalam industri manufaktur telah menjadi perhatian penelitian yang intensif dalam 2 dekade ini. Meningkatnya peranan AI ini disebabkan oleh meningkatnya kemampuan komputer. Pembahasan ini adalah contoh teknik kecerdasan buatan sebagai alat optimasi dalam sistem manufaktur dalam industri otomotif. Untuk rumusan masalah dari penelitian ini, bagaimana menyelesaikan permasalahan sistem yang ada pada industri manufaktur otomotif. Tujuannya adalah memberikan penyelesaian yang efektif pada persoalan industri manufaktur dengan melakukan proses utilisasi sumber yang efisien. Untuk metode penelitiannya sendiri, menggunakan studi literatur dari beberapa sumber. Yang pertama itu review paper yang dicari dari IEE Jurnal Google Search. Lalu yang kedua itu buku-buku yang membahas tentang IoT, Smart Manufacturing, Machine Learning, dan beberapa teknologi sejenis yang berhubungan dengan teknologi AI. Untuk hasil dari pembahasan jurnal ini, yang pertama itu ada Deliver Artificial Intelligence Business Value.
teknik artificial intelligence akan semakin berkembang pada masa yang akan datang. Hal ini tercermin dari laporan Gartner berjudul Deliver Artificial Intelligence Business Value yang berisi pendapat dari berbagai CEO atau direktur perusahaan yang dari berbagai industri. Contohnya, industri manufaktur yang terhadap pemanfaatan teknologi ini. Pada laporan tersebut, terdapat responden melihat bahwa peranan AI sebagai teknologi memiliki pengaruh yang cukup besar bagi operasional perusahaan. Pemanfaatan AI dipercaya akan memberikan dampak yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan teknologi lain. Di antaranya adalah teknologi API, teknologi IoT atau blockchain, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu memperkirakan kebutuhan produksi menjadi lebih akurat. Yang ketiga, artificial intelligence for predictive maintenance. Yang keempat, optimasi proses manufaktur. Yang kelima, pengadaan material secara otomatis. Yang keenam, produksi yang dipersonalisasi. Dan yang terakhir, mengatur penjadwalan produksi secara otomatis dan fleksibel. Lalu untuk kesimpulan dan saran dari jurnal ini, kesimpulannya itu yang pertama, teknologi AI telah dimanfaatkan menjadi tools yang sangat berguna untuk menyelesaikan persoalan optimasi dalam sistem manufaktur otomotif. Yang kedua, beberapa dasar algoritma teknik-teknik AI yaitu genetic algorithm, simulated annealing, tabu search, dan algoritma imun diimplementasikan dalam kemajuan AI sampai saat ini. Yang ketiga, aplikasi dari teknik-teknik tersebut dalam sistem manufaktur akan menjadi lebih luas pada intelligent design, quality management, dan intelligent control. Hal ini disebabkan karena kemampuan komputer yang semakin meningkat. Untuk sarannya, yang pertama, kedepannya diharapkan pemanfaatan AI dapat juga diimplementasikan ke berbagai sektor. Yang pertama itu kedokteran, sistem penunjang keputusan, building management, dan lain sebagainya. Yang kedua, proses implementasi AI pada suatu institusi dapat dilakukan secara bertahap. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan juga perkembangan teknologi khususnya IT. Oke, untuk pembahasan terakhir itu bab 3, kesimpulan dan saran. Oke, untuk kesimpulan dari makalah ini, yang pertama, artificial intelligence dalam bidang pendidikan merupakan terobosan yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di negara kita. Selain itu, dengan AI dalam sistem pendidikan di Indonesia bisa menghasilkan sumber daya manusia yang baik untuk kemajuan negara ini. Yang kedua, penerapan artificial intelligence juga membawa pengaruh besar dalam dunia bisnis, meningkatkan efisiensi dalam segi apapun. Penggunaannya, AI dalam dunia bisnis juga bisa meningkatkan produktivitas. Lalu, yang ketiga, artificial intelligence yang diterapkan dalam dunia industri juga telah banyak digunakan. Dikarenakan banyak sekali keuntungan yang didapatkan, diantaranya pengoptimalan desain, produksi, kualitas, kecepatan proses, dan efisiensi bahan baku. Oke, lalu untuk sarannya, artificial intelligence dalam bidang pendidikan diharapkan penerapannya bisa merata di seluruh sistem pendidikan yang ada di negara kita. Tidak hanya terpusat pada sekolah-sekolah yang ada di daerah perkotaan aja, namun daerah terpencil juga diharapkan bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang sama. Yang kedua, penggunaan artificial intelligence dalam bidang bisnis, terutama jasa keuangan, juga harus diperhatikan keamanannya, dikarenakan dengan diterapkannya artificial intelligence di bidang bisnis tidak menutup kemungkinan juga akan adanya dampak buruk seperti adanya serangan hacker yang bisa meretas sistem bisnis. Lalu yang ketiga, penerapan artificial intelligence di bidang industri, dari segi penerapannya juga sudah sangat baik. Banyak sekali industri-industri di Indonesia yang mesin produksinya itu menggunakan artificial intelligence. Namun, kita harus tetap memiliki cara pengerjaan secara konvensional agar lapangan pekerjaan yang ada bidang industri itu tetap ada. Oke, sekian video presentasi saya kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari presentasi saya dan makalah yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.